Ya, sebelumnya sudah mengenal function atau prosedur ya di algoritma 1 dengan parameter dan juga return value-nya. Nanti di object oriented ada function di dalam kelas yaitu nanti disebut method juga sama dengan parameter dan return value-nya. Kemudian ada satu jenis fungsi atau function itu yang spesial ya di sini eh, yang kita yang sering disebut sebagai rekursif ya, fungsi yang rekursif. Apa itu fungsi rekursif? Yaitu ini definisinya suatu subroutine atau fungsi yang memanggil dirinya sendiri baik secara langsung maupun tidak langsung. Ya, biasanya kita memanggil sebuah subroutine atau fungsi atau prosedur itu kan dari tempat yang lain ya, dari bagian program yang lain atau dari function yang lain. Tetapi ini functionnya itu memanggil dirinya sendiri ya. Apakah tidak terjadi apa ya infinite loop ya karena dia memanggil dirinya sendiri akan berulang terus menerus. Ya, nanti kita lihat ya. Pemanggilan fungsi yang berulang terdapat dalam body fungsi. Jadi di dalam body fungsi itu dia memanggil fungsinya sendiri ya. Sebuah fungsi f juga merupakan fungsi rekursif jika memanggil fungsi lain g dan di dalam g terdapat pemanggilan f. Ini kalau ada dua fungsi f dan g yang saling memanggil ya. Nah, ini contoh sebuah fungsi yang rekursif. Ini menggunakan Python. Jadi ini fungsi def ya, cara membuatnya menggunakan def. Lalu nama fungsinya, functionnya, lalu ini parameternya. Kemudian ini operasinya. Satu ini mencetak parameternya n ini dalam bentuk string. Lalu jika n lebih besar 0 ini memanggil dirinya sendiri ya. Halo? Apakah bisa terdengar? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Dengar, Pak. Ya, mungkin tadi kurang ya ininya. Ya, jadi ini fungsi rekursi, ini ada fungsi f ya dengan parameter n ini. Ini dipanggil dari bagian lain dari luar fungsi ini, f3. Hanya di dalam operasinya itu dia dipanggil dari dalam dirinya sendiri ya. Ini f ini manggil fungsi dengan n-nya sekarang dikurangi 1 ya. Ini sebuah bilangan bulat misalkan n-nya ini. Jadi ada bagian dari fungsi itu yang memanggil ke dirinya sendiri ya, f memanggil dirinya sendiri. Tapi yang f yang ini enggak ya, enggak rekursi. Enggak rekursif ini. Ya, ini bukan dari dalam function ini. Tapi ini dari luar. Hanya ketika function itu dipanggil, dia dari dalam functionnya itu memanggil ini ya dirinya sendiri. Ini contoh lain fungsi rekursif. Ada dua function f dan g.
Nah, ini pemanggilan pertama dari luar, ini fungsi f, parameternya n. Ini di dalam function f ini dia memanggil function g, ke sini. Nah, di dalam function g ini akan memanggil function f-nya lagi ya. Jadi ini manggil ke sini, ini f-nya memanggil g-nya memanggil f ya. Ini masuk juga kategori yang rekursif ya, dia dari dalam meskipun dia tidak memanggil dirinya sendiri, tapi pemanggilan fungsi itu akan kembali lagi ke fungsi awalnya. F memanggil G memanggil F, gitu ya. Muter aja ini. Pemanggilan fungsinya. Nah, ini contoh function yang rekursif. Syarat terbentuk algoritma rekursif ini ada dua ya. Ada kondisi terminal atau N atau kondisi selesai. Nah, ini disebut basis atau base ya, kondisi yang paling sederhana, yang paling dasar. Ketika ketemu kondisi N atau terminal ini, fungsinya akan selesai. Lalu ada subroutine call yang melibatkan parameter yang nilainya menuju kondisi terminal atau recurrent. Jadi ada subroutine call ya, pemanggilan pada dirinya sendiri ini melibatkan parameter yang nilainya menuju kondisi terminal, menuju selesai nilai parameternya. Jadi tadi misalkan F3 nanti dari luar ya dia memanggil fungsi f dengan parameter 3, dari dalam fungsinya dia akan parameternya itu semakin turun ya, bisa semakin turun atau semakin naik. Dari F3 lalu F2, F1, F0 ya, ketika 0 atau 1 biasanya berhenti ya. Dia masuk kondisi base atau terminal atau N. Ini harus ada dua syarat ini ya. Harus ada kondisi terminal, kondisi terakhir ya, untuk mengakhiri fungsinya. Kemudian pemanggilan pada dirinya itu parameternya harus berubah ya, berubah nilainya. Perubahannya ini menuju kondisi terminal. Nah, kondisi terminal parameternya 0 atau 1 ya. Kalau dari 3 maka nanti menjadi 2, 1, 0 ya. Kalau kondisi terminalnya 10, misalkan dari 3 ya dia akan naik 4, 5, 6 sampai 10 lalu kondisi terminal sehingga selesai fungsinya. Ini contohnya. Jadi ini ada sebuah function f tadi ya, dengan parameter n, sebuah bilangan bulat. Ini jika n lebih besar dari 0, dia memanggil dirinya sendiri ya. Dengan parameter n-nya dikurangi 1. Jadi kalau ini 3, ini pertama dipanggil dari sini, 3 dicetak, oh ini 3 lebih besar 0, oke ya, ini akan memanggil ke sini. Hanya ini parameternya n-1, 3 dikurangi 1, 2 sekarang ya. 2 panggil ke sini, 2 lebih besar 0, 2 dikurangi 1, 1. Masih ini dia akan manggil dirinya sendiri. N-nya 1 dicetak, lalu
1 lebih besar 0 masih ya, dia masih memanggil dirinya sendiri. Hanya ini 1 dikurangi 1, 0, F0 dicetak, lalu ini N-nya lebih besar 0, tidak terpenuhi ya, function ini selesai. Ketika N-nya tadi 1 ya. Karena 1 dikurangi 1, 0, sudah tidak terpenuhi if yang ada di sini. Di sini kondisi terminal N kurang dari sama dengan 0. Sebentar. Ya, ini subroutine call dengan parameter menuju kondisi terminal. Ya, kalau ini 3 nanti akan turun ya, akan turun jadi 2, 1, 0. Nah, dia akan memanggil dirinya ketika N-nya ini lebih besar dari 0 ya. Tapi ketika N-nya 0, ini enggak terpenuhi ya, selesai ya fungsinya. Nah, ini subroutine call sama dengan function call sama dengan pemanggilan fungsi. Ya, fungsi kadang-kadang disebut sebagai subroutine karena dia mungkin sering dipanggil, disebut rutin ya. Kalau kita rutin makan sehari 3 kali ya, kita bisa mengatakan rutin setiap hari minum obat atau minum ya. Sehingga function ini kadang-kadang disebut rutin ya. Ada juga yang menyebutnya subroutine. Syarat terbentuknya algoritma rekursif, permasalahan yang dapat diselesaikan oleh fungsi rekursif memiliki sifat, ini pertama memiliki kasus sederhana yang dapat langsung diselesaikan atau base case tadi ya. Contoh 0 faktorial ini sama dengan 1 ya, ini langsung selesai. Atau 1 faktorial itu sama dengan 1. Ya, tidak perlu memanggil dirinya sendiri ya, karena langsung terjadi kondisi base case. Kemudian kasus yang kompleks dapat diuraikan menjadi kasus yang identik dengan ukuran yang lebih kecil, recursive case. Ya, contohnya n faktorial ini sama dengan n kali n min 1 faktorial. Sampai n-nya ini 0 ya, 1 atau 0. Kan kali n min 2 kali n faktorial ini kan dikalikan n min 1 ya. Kalau diuraikan kan kali n min 1 kali n min 2 sampai n sama dengan 1 ya. Dengan menerapkan karakteristik 2 berulang-ulang, recursive cases akan mendekati dan sampai pada base case. Nah, ini ya. N faktorial ini n tadi sudah saya jelaskan, ini n sama dengan n min 1 faktorial, lalu kali n min 2 sampai n min 3 sampai nanti 1 faktorial, 0 faktorial, 1. Ini selesai. Jadi sampai dari recursive case ini ya berulang memanggil dirinya sampai terjadi base case ini 0 faktorial.
Contohnya ini ada fungsi, eee, rekursif ya, ini untuk menghitung faktorial, di mana jika parameter n ini sama dengan nol dia, selesai ya, return 1. Tapi kalau n-nya ini lebih besar dari nol, maka return-nya adalah n kali f n min 1. Jadi, untuk menghitung faktorialnya. Ini kan memanggil dirinya sendiri ya, n kali f memanggil dirinya sendiri, ya nilai n-nya dikurangi 1. Sampai nanti n-nya ini 3 dikurangi 1 sampai 0 nih ya, selesai. Terjadi kondisi base case di sini. Bentuk fungsi rekursif, nah ini bentuk dasarnya, ini algoritmanya ya, mungkin penulisan algoritma. Jika ini adalah base case, maka solve it ya, selesai. Jika bukan base case, maka redefine the problem using recursion ya, dia menggunakan rekursi, memanggil ke dirinya sendiri untuk, menuju ke base case-nya ini. Bentuk fungsi rekursif dasarnya, cabang if berisi base case, sedangkan bagian else-nya berisi recursive case. Jadi if kalau masuk ke if ini base case selesai fungsinya, tapi kalau masuk ke else ini terjadi recursive case ya, dia akan manggil dirinya sendiri untuk menuju ke base case-nya ini. Maka rekursi dapat berhenti, input recursive cases harus mendekati base case di setiap pemanggilan fungsi rekursif. Jadi kondisi base case-nya misalkan parameternya n-nya sama dengan 0, di sini 3 tadi ya harus turun ya 3-nya, nanti 3 turun jadi 2, jadi 1, jadi 0 baru selesai. Kalau naik malah ini ya, apa, infinite ya, tidak terbatas, apa ya, terus-menerus, ini biasanya langsung di-stop oleh program, oleh komputer sendiri, karena memorinya akan habis. Ya, ini contoh pemangkatan bilangan ini bisa juga menggunakan fungsi rekursi ya. Selain faktorial tadi, untuk pemangkatan ini bisa juga. Ini contoh fungsi pangkat menggunakan rekursi def, pangkat R, lalu parameternya N dan P. P ini pangkatnya, N bilangannya. Nah, ini dicek jika P sama dengan 0, pangkatnya sama dengan 0, return 1 ya, selesai. Sudah, kalau sudah return ini kan selesai, dia tidak panggil ke dirinya sendiri ya. Nanti else-nya ini jika tidak terpenuhi, P-nya sama dengan 0, misalkan P lebih besar 0, maka return-nya itu ada pemanggilan ke dirinya sendiri ya, pangkat R.
Ya, kalau positif ini P-nya, pangkatnya positif ini kalikan N-nya dengan ini memanggil nilai nama fungsi fungsi dirinya sendiri. Pangkat R N, pangkatnya yang dikurang satu ya, P min 1. Ini menuju this case tadi. Nah, ini jika pangkatnya negatif, ini return-nya 1 dibagi pangkat R N, 0 min P. Ya, masih ingat ya pemangkatan bilangan kalau itu positif kan ya pangkat seperti biasa ya, 2 pangkat 2 misalkan itu kan 4 ya dikalikan. Tapi kalau 2 pangkat min 2 itu berarti gimana? Recording in progress. 2 pangkat min 2 hasilnya berapa? Ada yang Negatif 4. ya? Negatif 4, Pak. Negatif 4, 2 pangkat min 2. ya. Eh, 1/4. negatif 1/4. Ya, 1/4 ya. Jadi kalau pangkat negatif itu kan jadi 1/4 ya, 1 per pangkat positifnya. Ya, ini coba dibuat dalam bentuk recursive function ya, yang manggil dirinya sendiri. Jadi ini contohnya pangkat R2, min 2 ya. Ini artinya pangkat R2 pangkat min 2. Pangkat rekursif R-nya. Bagaimana jalannya program? Nah, ini fungsinya, lalu ini 5 kali PEN-nya 2, P-nya min 2 ya. Apakah ini dicek dari sini, N-nya 2, P-nya min 2, P-nya sama dengan 0, tidak ya, ke bawah. P-nya lebih besar 0, min 2, tidak, berarti yang paling bawah ini ya. Yang memenuhi else-nya, return 1 dibagi pangkat rekursif N 0 min P ya, karena ini negatif, biar jadi positif. 0 dikurangi negatif kan jadi min jadi plus ya, jadi plus P. Sehingga ini ya, yang memenuhi, yang else-nya 1 per ini. 1 per pangkat R 2,2. Nah, ini jadi positif sekarang, yang rekursif kedua. Ketika ini lebih besar 0, perkalian yang elif P lebih besar 0 ini yang memenuhi. Jadi 2 kali pangkat R 2, ini P-nya dikurangi 1 ya, agar menuju base case-nya. 2 dikurangi 1, jadi 1. Nah, sekarang rekursifnya, parameternya N-nya tetap, pangkatnya 1 yang sekarang. Ini 1 masih lebih besar 0, masih yang perkalian ini, yang di sini. 2 kali pangkat R 2, 1 dikurangi 1, 0. Nah, ketika ini pangkat R 2,0 ini,
P-nya 0, return 1 ya, selesai ini fungsinya, dia tidak memanggil dirinya sendiri lagi. Maka ini yang akan ditampilkan ya ini hasilnya itu 1, 2, ini 4, lalu 0,25 atau 1/4. Jadi memang agak abstrak nih ya, ini hasilnya itu ditumpuk dulu di dalam stack ya, teorinya seperti itu. Hanya stack dan view harusnya itu dulu. Kayaknya prosesnya seperti ini ya kira-kira. Dia yang menuju base case-nya agar selesai itu ini ya, dari pangkatnya ini main 2, lalu 2 dia menuju ini 0. Menuju 0. Karena ketika P-nya 0 ini dia selesai. Ya, ini contoh. Ciri algoritma rekursif, ciri masalah yang dapat diselesaikan secara rekursif adalah masalah itu dapat direduksi menjadi satu atau lebih permasalahan serupa yang lebih kecil. Ya, kalau dia nggak bisa direduksi menjadi lebih kecil, ya dia nggak selesai nanti ya. Secara umum, algoritma rekursif selalu mengandung 2 macam kasus. Yang pertama kasus induksi, ini 1 atau lebih kasus pemecahan masalahnya dilakukan dengan menyelesaikan permasalahan serupa yang lebih sederhana menggunakan pemanggilan rekursif. Lalu yang kedua kasus dasar atau kasus penyetop atau base case. 1 atau lebih kasus yang paling sederhana yang penyelesaiannya tidak perlu memecah menjadi permasalahan yang lebih kecil lagi. Nah, ini dari kasus induksi yang rekursif yang manggil dirinya sendiri itu menuju kasus dasar atau kasus penyetop atau base case ya. Sehingga fungsinya itu selesai. Algoritma rekursif harus memiliki kasus dasar atau base case agar tidak tercipta infinite recursion ya, agar tidak terjadi rekursi yang tidak terbatas ya atau tidak berhenti, karena kalau kita salah tidak menuju ke kasus dasarnya itu akan terjadi infinite recursion ya, dia terus-menerus memanggil dirinya sendiri menyebabkan menghabiskan memori komputer. Aturan rekursif ini yang pertama punya kasus dasar atau base case ya, kasus yang sangat sederhana. Kasus yang sangat sederhana yang dapat memproses input tanpa perlu melakukan rekursif atau memanggil metode atau fungsinya lagi. Harus punya, lalu recursive function-nya harus mengarah ke kasus dasar. Pada proses pemanggilan rekursif, asumsikan bahwa pemanggilan rekursif untuk problem yang lebih kecil adalah benar.
Jadi harus ada nilainya dan nilainya ada ya, tidak bukan bilangan yang tidak bisa dihitung ya. Contoh pangkat rekursif X, N, asumsikan pangkat rekursif X, N min 1 ini menghasilkan nilai yang benar. Ada nilainya. Nilai tersebut harus diapakan sehingga menghasilkan nilai pangkat rekursif X, N yang benar. Jawabannya dikalikan dengan X karena ini pangkat ya. X pangkat ya dia X dikalikan pangkatnya ini berapa kali ya. X pangkat 2 ya berarti X kali X pangkat 3 X kali X kali X ya dikalikan dengan X. Kalau negatif seper tadi ya 1 per pangkat positifnya. Aturan penggabungan, hindari duplikasi pemanggilan rekursif untuk subproblem yang sama. Jadi hati-hati rekursif ini agar tidak terjebak ke infinite loop ya. Dia seperti looping kan dia terus-menerus. Parameternya itu diulangi lagi ya dengan parameter yang sebelumnya terjadi duplikasi. Jadi tidak mengarah ke kasus dasar itu bisa terjadi infinite loop. Jadi dicek pemanggilan duplikasi kembali lagi ke nilai parameter yang awal. Ini contoh infinite recursion. Yang kasus pertama ini pemecahan masalah semakin menjauh dari base case. Ini yang di sini ya. Lalu yang kondisi kedua, kondisi kasus penyetop atau base case tidak pernah terpenuhi, ini yang di sini. Ini kondisi yang semakin menjauh dari base case. Ini fungsi f, parameternya n. Dilakukan pengecekan n. Jika n-nya sama dengan 0, ini selesai ya, return 1. Jika tidak, ini return-nya n kali manggil fungsi dirinya sendiri ini dengan n plus 1 ya. Jadi kalau ini 3, nanti dia memanggil dirinya sendiri n plus 1 ini menjadi parameter berikutnya ini 4 ya. 3 ditambah 1, 4, panggil ini. Ini 4, 0 tidak terpenuhi ya 4, ya, ditambah 1, 5. Dia tidak ke arah 0 dari 3 ini tidak turun 3, 2, 1, 0 selesai, tapi dia naik ya. Jadi 4, 5, 6, 7 semakin menjauhi dari base case-nya. Ini akan terjadi infinite recursion ya, rekursi yang terus-menerus. Tidak berhenti sampai error. Lalu yang kedua ini kondisi kasus penyetop tidak pernah terpenuhi ini. Ya, ini n-nya dicek apakah sama dengan 0, dia selesai. Kemudian else-nya ini n kali f n min 2. Kebetulan parameternya yang pertama ini 3 ya, f3.
3 ini tidak sama dengan 0, tidak terpenuhi, masuk ke else, lalu nah ini n kali f n min 2 ya. Ini 3 dikurangi 2, dia mendekati 0 ya. Sini jadi 1 ini f n kali f1, 1 tidak sama dengan 0, pasti ke sini. Sekarang n-nya 1 dikurangi 2 menjadi min 1. Nah, menjadi min 1 ini. Nah, ini kebetulan case base-nya n-nya sama dengan 0 ya pengecekannya, sehingga nggak cocok juga. Ini min 1 masih dikurangi 2, min 3 ya. Nah, dia nggak pernah cocok dengan kondisi base-nya ini. Ini juga menyebabkan rekursinya infinite, tidak pernah berhenti. Ini yang mungkin sering ya terjadi, ini menjauh, yang ini apa, kondisi base case-nya. Sepertinya terputus. Call stack. Ketika suatu metode atau function dipanggil, sebuah activation record dibuatkan dan di-push ke dalam stack. Ya, kan ini khusus pada rekursif ya. Ketika suatu metode atau function rekursif dipanggil, sebuah activation record, sebuah lokasi memori ya, dibuatkan dan di-push ke dalam stack. Sebuah nilai ada yang ditumpuk dulu lah, itu yang mungkin bahasa sederhananya. Activation record yang paling atas adalah metode atau function yang sedang aktif. Jadi ini ditumpuk dulu di dalam stack, di dalam memori. Ketika sebuah metode selesai dieksekusi, metode terus di-pop, dikeluarkan dari stack, eksekusi metode pada stack paling atas, kemudian dilanjutkan kembali. Ya, ketika ini memanggil dirinya sendiri, itu sebenarnya dia datanya itu ditumpuk dulu ya, ditumpuk dulu di dalam memori, biasa disebut stack ya. Nanti ketika selesai itu baru tumpukannya itu dibongkar lagi ya, dihitung nilai akhirnya. Ini contohnya yang pangkat rekursif ya. Nah, ini stack-nya mungkin kalau di Jupyter ini kelihatan. Diperlihatkan. Jadi ini kan apa ya? Ketika terjadi rekursi ini setiap kali manggil dirinya itu data-datanya itu ditaruh di ditumpuk ya di dalam stack memori. Otomatis kalau ada rekursif dia akan buat sebuah stack.
Nah, ketika selesai ini baru diambili tumpukan datanya itu dan diproses, dihitung hasilnya. Ini ada 4 kali pemanggilan ini, maka ada stack dengan tinggi tumpukannya 4 nih ya. Kesalahan yang sering terjadi, base case terlalu kompleks, kemudian progres tidak menuju base case, lalu duplikasi proses nilai input yang sama dalam recursive call yang terpisah, jadi tidak efisien. Ya, ini seringkali base case-nya terlalu kompleks atau tidak ketemu atau tadi tidak pas ya, menjauhi progres tidak menuju base case malah menjauhi ini. Mungkin duplikasi proses untuk nilai input ya, nilai input yang sama diulangi pada rekursif yang selanjutnya. Nah, itu akan diulangi terus-menerus ya menjadi infinite. Ini ada latihan, selesaikan dengan mengimplementasikan pemrograman rekursi. Ini latihan 1. Ya, ini ada kita punya sebuah database. Ada ID, ada parent, ada labelnya. ID-nya ini 1, 2, sampai 8. Parent-nya. 00, 11, 23, 02. Lalu labelnya menu 1, menu 2, sampai menu 8. Misalkan terdapat suatu database dengan salah satu tabel di dalamnya menyimpan konfigurasi menu suatu aplikasi. Diperlukan program yang dapat mengubah baris-baris pada tabel tersebut menjadi tampilan pada gambar sebelah kanan. Jadi ini diberikan inputnya ini ya. Lalu nanti outputnya itu ini dicetak di layar itu. Menu 1, lalu sub menu 1 ini ada menu 3, sub menu 3 ini ada menu 6. Lihat yang menu 1 ini 0 ya, ketika 0 ini langsung dicetak aja ketika parent-nya 0. Lalu menu 3, nah ketika ini parent-nya 1 ya, berarti yang ini, super menunya. Menu 1 akan memiliki 2 sub menu ya ini. Menu 3 dan menu 4. Menu 3 ini memiliki 1 sub menu 6. Menu 3 dan menu 6. Lalu menu 4 yang sub menu dari menu 1 yang kedua ini tidak memiliki parent, berarti dia selesai. Tidak memiliki sub menu ya. Lalu menu 2, 0 parent yang kedua. Kita cari ada 2 sub menu ini ya. 2, ini 2. Menu 05
menu 8. Lalu menu 7 yang parentnya 0, dia 7 tidak memiliki submenu. Nah, ini lumayan kalau untuk latihan ya. Jadi di sini coba menggunakan rekursif ya. Ya, nanti bisa dicoba sendiri. Ini program diawali dengan minta user menginputkan jumlah menu yang dimiliki oleh aplikasi. Ini sejumlah N, ada berapa menu. Program melakukan perulangan atau looping sebanyak N dengan di tiap perulangannya. Program melakukan looping sebanyak N dengan di setiap perulangannya. Program meminta user menginputkan ID menu, parent menu, dan label menu tersebut. Lalu program mencetak menu-menu yang diinputkan. Menu yang memiliki parent dicetak lebih menjorok ke kanan relatif terhadap parent-nya. Ya, ini untuk inputnya misalkan ini. Lalu ini ya, input satu-satu. Bisa juga langsung ya membuat kalau ingin cepat ya, daripada satu-satu mengetikkan ini buat listnya aja ini. Lalu dari listnya itu nanti mencetak ini. List 2 dimensi, jadi list di dalam list ya, list di dalam list. Sehingga dari list 2 dimensi itu nanti bisa dicetak seperti ini, bagaimana menggunakan rekursifnya. Ya, bisa untuk latihan. Lumayan. Lalu latihan kedua, palindrom rekursif. Palindrom ini apa ya? Kata atau kalimat atau frase yang dibaca dari kiri itu sama dengan ini ya, ketika dia dibaca dari kanan. Ya, ini contoh beberapa frase atau kumpulan kata yang ini ya adalah sebuah palindrom atau dibaca dari kiri dan dari kanan itu sama ya. Aku misalkan ini yang pertama, aku suka Raja Wali Bapak. Apabila wajar, aku suka ya. Contoh aja. Kalau dibaca dari kanan kan sama ya. Aku suka Raja Wali Bapak. Apabila wajar, aku suka. Terlalu panjang ini ya. Kasur ini rusak, sama dibaca dari kanan juga. Kasur ini rusak, dan seterusnya ya. Ini contohnya palindrom semua. Buatlah program yang ngecek apakah sebuah string adalah palindrom.
Kami minta user menginputkan string, kemudian memberikan output yang berisi informasi bahwa string tersebut adalah palindrom atau bukan. str0 adalah mengakses karakter indeks ke 0 pada sebuah string. str-1 mengakses karakter indeks terakhir pada sebuah string. Ya, yang dicocokkan kan ini ya, karena mulai dari yang kalau yang 0 ini dengan yang terakhir kan, terakhir ini min 1. Jadi indeks ke 0 dan indeks ke min 1. str 1 sampai min 1 adalah slicing string dari karakter indeks ke 1 sampai dengan karakter sebelum indeks terakhir. Ya, setelah pengecekan indeks ke 0 dan min 1 itu kan diambil yang tengah ya. Atau di indeks berikutnya ini indeks ini 0, 1, ini min 1, ini min 2 ya. Ya, bisa juga ini string awalnya ini, misalkan kasur ini rusak. Ketika karakter pertamanya sudah dicek, K pertama dan K terakhir sama. Lalu yang diambil kata berikutnya itu adalah kasur ini rusak. Karena K-nya sudah dihilangkan, misalkan dengan ini. Itu terus dicek apakah ini palindrom atau bukan ya, menggunakan rekursif. Bandingkan karakter per karakter paling ujung, yaitu dari indeks ke 0 dan dari kanan indeks ke min 1. Ya, yang dibandingkan adalah karakter indeks ke 0 dan ke min 1 dari stringnya. Lakukan perbandingan case insensitive ya. Huruf besar, huruf kecil disamakan, insensitif dibuat huruf kecil semua aja ya, biasanya. Kemudian spasi, tanda baca, dan karakter selain alfabet diabaikan. Spasi, koma, titik diabaikan, dihilangkan. Nah, itu langkah-langkahnya sudah selesai. Ya, sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan materinya. Sampai jam 12.20 ya. Oke, kita coba beberapa contoh dulu ya. Ya, saya coba ya.
Ya, contoh yang paling sering untuk rekursi ini apa ya? Jadi faktorial ya, faktorial. Contoh yang umum ini 4 faktorial itu kan sama dengan 4 ya kali 3 kali 2 kali 1 ya. Oke, contoh-contoh itu 4 kali 3 12 kali 2 24 ya. Ya, kita buatkan fungsinya rekursif, tadi sudah ada contohnya. Faktorial rekursif akan n ini. Nah, tadi harus ada case base-nya ya, case base. Itu berhenti jika f-nya ini 1 ya. Jika n sama dengan 1 selesai. Jika tidak, dia manggil dirinya sendiri kan. Ini n min 1. Nah, ini hasilnya itu disimpan ya, misalkan ini manggil dirinya sendiri, nanti hasilnya ini yang jadi return value-nya ya. Ya, benar ini ya. Tidak hafal, tapi sepertinya gini. Ya, kita coba saja ya. Faktorial 4. Benar enggak? Selnya faktorial 4. Faktorial. Seriesnya 24. Ya, ada yang salah ya, ini n dikalikan faktorial n-nya kali ini dikurangi 1. Nah, ini baru hasilnya betul ya, hasilnya 4 ini. 24. Nah, ini contoh yang pertama ya. Sebenarnya bisa kita debug sih ini hasilnya. Nah, hasilnya ini 26, terakhirnya 24 ya. Nah, ini karena ditumpuk dulu ya, ini angka-angkanya ini ketika proses rekursif, ini memanggil dirinya sendiri.
N-nya ini parameternya N-1. Mana yang debugnya ini kan jadi 4. Pertama N-nya 4 ini, lalu ini dikurangi 1 jadi 3 ini ya, lalu 2, lalu 1 selesai. Nah ini tumpukan paling atas 1 tadi dikalikan dengan 2 yang paling dekat jadi 2 ini. Lalu dikalikan dengan 3 ini jadi 6, baru dikalikan dengan 4 di sini. Sehingga hasilnya adalah 24. Nah ini kalau kita ganti dengan angka berapapun, kalau sudah betul ini ya akan tetap betul ya. Nah kalau 5, 20, tadi 24 kali 5 ya, jadi 120 ya, betul berarti. Ya ini yang faktorial. Lalu yang pangkat. Ya mirip ya dengan ini. Ya kalau pangkat ini kan harus parameternya 2 ya. Saya juga tidak hafal ini, ngopi aja dari yang slide-nya ya. Pangkat itu 6. Nah, ini. Ya kalau kita mengangkatkan 2 kan butuh 2 ini ya, bilangan yang dipangkatkan dan pangkatnya berapa. Misalkan ini pangkat parameternya ada 2, ini 5 pangkat 2 ya. Misalkan nanti jadinya harusnya 5 pangkat 2, 25. Ya, pangkat 25. Berarti mungkin sudah betul ya. Ini kalau pangkat min 2 1/25 ya jadinya. 0,04. Nah, ini betul. Ya, ini contoh rekursif bentuk fungsi faktorial dan pangkat ya, yang mungkin sering jadi contoh untuk rekursif. Mungkin ada yang punya ide contoh yang lain. Untuk fungsi rekursif ada yang punya contoh yang bagus. Yang menu.
Yang ini ya. Iya, yang Ini untuk latihan ya. Untuk latihan. Kayak yang palindrom udah sih kayaknya. Yang menu ini memang agak sulit ya. Ya, pertama harus buat inputnya ini. Ya, input. Lalu ini ya, masukkan indeksnya atau urutannya, lalu ini parent-nya, ID-nya, lalu parent-nya, lalu label-nya. Gimana caranya? Input gimana kalau input Python itu kita bisa langsung aja ya, langsung ke inputnya dianggap mudah lah, tapi yang ini yang sulit ya. Tapi ini permintaannya harus ada input. Satu ini yang pertama panjang menunya ini ya, yang diminta 8. Menginputkan jumlah menu yang dimiliki oleh aplikasi. 8, lalu kita membuat input sebanyak 8. Menggunakan looping aja dulu, baru yang di sini menggunakan rekursi ya. Ya, ini masih ada waktu atau masih ada 12, 20. Oke, kita ini dulu kalau sesuai tadi. Minta user menginputkan jumlah menu ya. 8 misalnya. Yang sulit itu yang di sini ya. Print, masukkan kan gitu kalau apa ya. Masukkan jumlah panjang menu. Misalkan P sama dengan input gini ya. Nah, ini harus dirubah ke integer. Convert ya, ini P ya, ini ya masukkan input, nah, P-nya 8. P-nya 8. Oke, sudah. Lalu melakukan perulangan looping sebanyak N, sebanyak 8. Di setiap perulangannya melakukan minta user menginputkan ID menu parent tersebut. Ya, disuruh buat looping ya, pakai for aja yang familiar.
Apa ini yang harus disiapkan kira-kira untuk bisa membuat ini? Ini kan list ya, ini list 1, 0, menu 1 ini satu list, lalu ini di dalam sebuah list ya. Ya, kita siapkan berarti variabel listnya. List, menu, ya kita siapkan gini. Lalu masukkan ID. Gitu. Masukkan ID menu. Di itu integer ya. Nah, misalkan ini. Masukkan apa lagi? ID lalu parent ya. Parent lalu label. Ya, gini ya. Parent label. Parentnya ini integer tapi yang labelnya kan string. Lalu gimana? Kan list menu di append ini ya. Ini harus dibuat list, baru listnya di append ke sini kan dimasukkan. st temporary, kita pakai temporary ya. Nah, ini isinya adalah ID parent, misalkan ini ya, nggak harus seperti ini. Nah, ini kita membuat list kecil, ini kita masukkan ke list menu kita. Titik append. Ya, gini ya kayaknya ya. Lalu print, kita coba nge-print ya, list menunya. Ya, kita coba dengan yang pendek aja. Dua ya, misalkan 8 kelamaan. Masukkan ID menu 1, 1 atau 0. 1. Masukkan parent 0. Masukkan ini menu 1, menu 1. Enter. Ini karena ada 2 ya, ini isi berapa? 2, 0, menu 2. 2, 0, menu 2. Nah, ini 1, 0, menu 1, 2, 0, menu 2 ya. 1, 0, menu 1. Nah, sudah masuk ini. Kalau kita 8 ya tinggal tadi pertama kita masukkan jumlah ini 8 ya. Ini lama ini. Tapi nanti sama ya. Di print pakai looping biar ke bawah, biar sama dengan contohnya. Sama dengan
Nah, jadi seperti ini. Hanya nanti outputnya ketika selesai di input ini, outputnya harus seperti ini. Panjang ini lama, jadi tugas saja ya. Saya sudah nyoba, bisa. Kan tugasnya nanti dikumpulkan. Ya, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan. Tugasnya ada 2. Palindrom ini mudah ya, agak ribet. Permisi Pak, mau tanya. Ya, Untuk latihan 1 tadi, contoh soal yang dicontohkan Bapak, rekursifnya terdapat di mana Pak? yang mana? Yang di Python tadi, nah itu. Itu rekursifnya terdapat di mananya? Yang menu, Oh, ini menu ya. ya, Rekursifnya belum ini. Ini masih membuat input datanya. Masih membuat ini untuk input. Rekursifnya nanti oh, menyusun, di outputnya. iya ya di outputnya. Oh, Jadi baik. kan setelah kita dapat list menunya, ya membuat fungsi rekursif, misalkan def menu misalkan ya, dengan parameter list menu misalkan. Lalu nanti ada dia manggil menu gitu ya. Nah, ini kan hanya harus ada kondisi case base-nya ya. If misalkan list menu panjangnya dicek misalkan ya, yang sama dengan 1 misalkan return ya. Mungkin seperti ini atau mungkin yang lain, atau print langsung ya, langsung print ininya. Ini tidak perlu return sih kayaknya di sini ya. Nah, ini contoh aja sih. 0, 1. Ya, ini kan yang terakhir dicetak gitu aja. Ini ada else-nya misalkan. Nah, ini yang recursive case-nya. Nah, ini syaratnya apa? Agar bisa masuk ke base case-nya. Ini kan harus dipanggil menu, list menu, gitulah kira-kira ya. Nah, ini rekursifnya. Bagaimana dari input yang sudah kita buat itu keluaran outputnya jadi seperti ini. Itu ya kira-kira. Kalau inputnya nggak perlu rekursif ya. Ya gitu. Ada lagi? Bisa dipahami ya maksud soalnya. Hanya ini mungkin saya butuh bantuan satu menu rekursif lagi ternyata yang saya coba sih, tapi tidak harus seperti itu ya. Agak sulit kalau hanya satu function rekursif, masih ada satu lagi ya bantuan functionnya. Ya tidak harus dengan cara itu, mungkin ada cara yang lain.
intinya ini sesuai temanya, recursive function dia manggil ke dirinya sendiri. Ya. Nah, ini list menunya kan harus berkurang terus agar dia terakhirnya itu panjangnya tinggal 1. Tinggal, 1 lah kira-kira gitu ya. Kalau 1 terakhir ya sudah selesai, atau panjangnya kurang dari sama dengan 1 atau 1 ya, hati-hati agar tidak terjadi infinite loop. Oke, ada lagi? Oke. Permisi, Pak. Ya, Tadi saya nyoba yang latihan soal 2. soal 2. Ya, terus tadi saya coba itu buat menentukan palindrom sama bukan palindromnya, Pak ya. Ya, gimana? Bisa? Bisa, cuman tidak ada rekursifnya, Pak. Saya menggunakan import modul dari modul string. Jadi untuk mengecek tanda bacanya dari modul string, Dari apa? modul string. Oh, modul string. Ya, Ya. itu nggak, setelah saya coba itu bisa langsung nemu palindromnya, Pak. Nggak usah pakai fungsi rekursif. Oh ya. Ya, memang rekursif ini kan seperti looping ya. Memang Ya, looping yang manggil dirinya sendiri. Salah satu pendekatan aja sih, boleh pakai rekursif, boleh enggak. Hanya Pak. kalau perintahnya rekursif, ya coba ya diselesaikan dengan rekursif. Baik, Pak. Gitu. Ya. Jadi rekursif bisa diselesaikan juga ya dengan looping, hanya untuk fungsi yang rekursif biasanya lebih terlihat lebih pendek ya kodenya biasanya. Kodenya terlihat lebih efisien dari sisi kode sih kalau saya baca. Hanya dari sisi memori itu karena dia pakai stack, memorinya lebih besar kalau nggak salah ya. Tapi dua-duanya bisa, kita bisa menyelesaikan ini ya suatu permasalahan yang mungkin menggunakan fungsi looping biasa, mungkin bisa diselesaikan dengan rekursif. Dua-duanya tidak salah. Yang penting output-nya, input dan output yang diminta itu sesuai. Ya, kalau ini soalnya pakai rekursif ya nanti ya pakai rekursif ya apa jawabannya. Kalau diminta pakai looping saja ya pakai looping gitu. Oke, ada lagi? Ya, sepertinya tidak ada. Ya silahkan nanti untuk latihan dikumpulkan lumayan untuk nilai tugas ya. Jangan sampai tidak mengumpulkan. Nanti saya buatkan box-nya. Ya, jika tidak ada yang ditanyakan lagi dan waktu kita sudah habis, mungkin ada yang kuliah yang berikutnya ya. Saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih.